Shalom dari studio Gereja Masehat hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kelima. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kebutuhan kami yang utama, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar ketika kami mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kami dapat mengerti, memahami dengan benar, dan kami boleh alami dalam hidup, kami boleh bagikan juga kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Mari kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari. Baik, saat ini topik pelajaran yang kelima pelajaran sekolah Sabat adalah kesaksian orang Samaria. Bagaimana kesaksiannya dan apa inti pelajaran, rangkuman pelajaran sekolah Sabat? Kita akan mempelajarinya. Ayat tema yang dijadikan ayat hafalan kita akan baca dalam Perjanjian Baru dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-42, bunyinya sebagai berikut. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kita akan melihat rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kelima ini. Nah, saudara-saudara, orang Samaria dibenci oleh tetangga Yahudi mereka. Orang-orang Yahudi membenci orang Samaria. Bahkan lebih dari mereka membenci penindas Romawi mereka. Orang Samaria dipandang korup, tidak tulus, dan harus dihindari dengan cara apapun. Itulah sebabnya para pelancong dari daerah-daerah Galilea menghindari rute yang lebih pendek ke Yerusalem melalui Samaria. Dan sebaliknya memutar melalui Perea mengambil rute yang lebih panjang ke kota itu. Masalah Samaria dimulai ketika Tiglat-Pileser III. Itu pada tahun 745-721 SM atau sebelum Masehi, membawa sebagian besar penduduk Israel sebagai tawanan ke Asyur untuk menetap di sana. Jadi di tahun 745 sampai 727 SM ini kita dapat melihat bagaimana tawanan Israel, penduduk Israel sebagai tawanan ke Asyur. Orang-orang Israel ini terdiri dari apa yang dikenal sebagai 10 suku Israel yang hilang untuk menyelesaikan pekerjaan depopulasi ini. Ya, jadi kita melihat Kaisar Asyur ini yang baru, yaitu Sargon II pada tahun 705 SM, mengasingkan lebih banyak lagi penduduk kerajaan utara. Nah, untuk menyatukan kekaisaran Asyur, orang-orang dari Asyur dan wilayah Mesopotamia dibawa Israel untuk mengisinya kembali. Dengan demikian, para pendatang baru ini bercampur dengan sisa-sisa Israel, baik secara agama maupun ras. Jadi, garis besarnya di sini hanyalah gambaran singkat tentang peristiwa yang terjadi. Jadi kita melihat di mana bagaimana peristiwa yang terjadi dalam pelajaran ini. Perempuan di sumur itu ada dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 15. Dalam perjumpaannya dengan wanita Samaria ini, Yesus menentang protokol yang diterima dan tradisi orang Yahudi yang apa saudara-saudara dipraktikkan secara ketat. Semuanya untuk menjangkau dia
bagi kerajaannya. Misalnya Yesus mengizinkan audensia pribadi meskipun dia adalah seorang wanita dari Samaria. Jadi Yesus meminta bantuannya yang tidak dapat diterima secara sosial. Karena orang-orang Yahudi tidak berurusan dengan orang-orang yang dibenci, yang disebut tidak murni seperti itu, terutama seorang wanita. Jadi dalam budaya waktu itu meminta dan menerima bantuan dari seorang membuka pintu persahabatan dan mewajibkan penerima untuk membalas budi. Jadi wanita itu tampak terkejut bahwa ketika Yesus orang Yahudi memintanya seorang wanita Samaria yang dibenci untuk melakukan sesuatu baginya sehingga memulai sebuah hubungan, mari kita pertimbangkan tanggapannya. Dalam Yohanes 4 ayat 9 berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat adalah sangat menarik untuk dicatat bahwa tugas-tugas yang ingin dia selesaikan dibiarkan tidak terselesaikan. Dia seharusnya membawa sebuyung air ke desanya di Sikan, tetapi dalam kegembiraannya tentang penemuannya yang menakjubkan mengenai air kehidupan, dia meninggalkan kendi air yang sudah diisi. Dia bermaksud memberi Yesus minum air untuk memuaskan dahaganya, tetapi dia gagal karena dia pergi dengan terburu-buru. Kita melihat juga dalam poin ini saudara-saudara, ketika murid-murid Yesus kembali dengan makanan untuk mengurangi rasa laparnya, mereka benar-benar terkejut bahwa dia tidak lapar lagi. Jadi kita melihat pelajaran-pelajaran yang ada dalam poin ini saudara-saudara sangat menarik. Poin yang berikut kita melihat apa pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 4 16 sampai 26. Kita dapat melihat kesamaan antara tanggapan perempuan Samaria dan Nikodemus setelah mendengar kebenaran mendalam yang keluar dari mulut Kristus. Anggota Sanhedrin yang termasuk ini mencoba menghindari topik penting dari kebutuhannya yang sangat mendesak akan pertobatan rohani. Jadi gantinya Nikodemus berpura-pura tidak tahu makna kata-kata Kristus dan mencoba menyamakan pengalaman kelahiran baru dengan pergi lagi secara harfiah ke dalam rahim seorang ibu. Jadi begitu pula wanita yang ada di Sikra yang dibenci mengubah topik pembicaraan dalam upaya apa saudara-saudara? Dalam upaya untuk menahan keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi dalam poin-poin ini sangat luar biasa. Apalagi dalam poin berikut, kesaksian orang Samaria dalam Yohanes 4 ayat 27 sampai 42. Dalam budaya orang Yahudi di zaman Yesus ada kewajiban untuk membalas keramah tamahan yang dapat diterima ketika si perempuan balik adalah sesama orang Yahudi, tetapi tidak ketika dia adalah orang Samaria. Menerima bantuan dan membalasnya cenderung menarik orang lebih dekat satu sama lain. Karena alasan ini orang-orang Yahudi benar-benar menentang praktik ini dengan orang asing. Nah, Yesus mempraktikkan timbal balik dalam pelayanannya karena dia bersedia memberi dan menerima bantuan. Menarik saudara-saudara. Kemudian kita melihat bahwa di rumah Lazarus Yesus sering beristirahat. Juru selamat tidak memiliki rumah sendiri. Ia bergantung pada sifat suka menerima tamu di pihak sahabat-sahabat dan dari murid-muridnya. Ia merindukan kelemah lembutan, kesopanan, dan kasih sayang manusia. Menarik saudara, pengalaman yang dibuat dalam kehidupan dari Yesus sendiri. Jadi dalam poin-poin ini kalau kita melihat, kita simak kutipan ini apa yang saya sebutkan dalam Membina Keluarga Sehat jilid 4 halaman 20, di mana
menyentuh tentang timbal balik yang dialami Yesus dengan orang Samaria di Sikar. Meskipun dia adalah seorang nabi Yahudi, ia menerima keramah tamahan orang-orang yang tersisih ini. Ia tidur satu atap dengan mereka, turut menikmati makanan yang disediakan dan disajikan oleh tangan mereka. Saudara-saudara, kita sering menemukan tantangan untuk mempraktikkan timbal balik dalam kesaksian kita kepada orang lain. Mungkin karena kita merasa sangat diberkati oleh kebenaran indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita cenderung menjadi penolong, tetapi sering tidak mengizinkan diri kita untuk menjadi penerima pertolongan. Namun kita akan menjadi lebih efektif jika kita merendahkan diri dan mempraktikkan teladan Kristus dalam memberi dan menerima. Saudara-saudara, biarlah pelajaran ini boleh memberikan pelajaran yang indah dalam kehidupan kita. Kita akan praktekkan ini dan kita mengikuti apa yang Yesus telah teladankan. Pastikan bahwa kita mendiskusikan pelajaran ini di setiap UKSS yang ada di jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur ketika kami boleh mempelajari firman-Mu dalam pelajaran sekolah Sabat. Meteraikan itu dalam hati dan pikiran, memberikan kekuatan iman bagi kami, dan kami boleh bagikan juga kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.